Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Ibu. Oke, jadi masuk semua ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat? Semangat. Agar kita lebih semangat lagi, ayo kita nyanyi lagu nasional kita. Kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman bisa berdiri dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau tempat duduk kalian harus rapi terlebih dahulu. Yang masih ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu, yang masih makan bisa disimpan dulu makanannya, minumannya juga bisa disimpan dulu. Nah, untuk alat tulis juga jangan lupa dikeluarkan, disiapkan. Ada buku dan bolpen atau pensil. Oke, sudah siap semuanya? Nah, cahaya itu sumbernya dari mana saja? Dari matahari. Betul, ada matahari. Ya, betul sekali. Ada matahari, ada lampu, ada api, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Lebih spesifiknya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan fungsi-fungsi dari cahaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita belajar lebih lanjut terkait sifat-sifat cahaya dan fungsi-fungsi cahaya, di sini Ibu ada satu lembar file yang akan dikerjakan secara individu. Nah, soal ini untuk apa? Soal ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian sebelum kita mempelajari tentang materi yang disebutkan. Sudah selesai semua? Sudah. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Nah, sekarang anak-anak bisa memperhatikan lingkungan kelas kita. Apakah ada cahaya yang masuk? Ada. Ada. Nah, kenapa cahaya matahari tadi bisa masuk ke ruang kelas kita? Karena ada jendela, Ibu. Betul, karena ada jendela yang masuk. Nah, di sini kan ada kaca. Sinar matahari itu bisa menembus melewati kaca. Nah, pertanyaan yang kedua, jika kalian bercermin, apakah kalian bisa melihat diri kalian? Bisa. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Nah, karena kalian belum tahu, nanti kita akan belajar bersama mengenai dua hal yang Ibu terkait. Untuk membahas materi kita tentang sifat-sifat cahaya tadi, anak-anak bisa memperhatikan materi yang disampaikan ya. Pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, tadi di awal Ibu sudah menanyakan ya, apa saja sumber-sumber cahaya. Dari kalian menyebutkan ada matahari, ada lampu, ada api, dan lain sebagainya. Jadi, sumber cahaya itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sumber cahaya alami, dan yang kedua adalah sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu dapat meliputi matahari, bintang, makhluk hidup yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Dan sedangkan sumber cahaya buatan ini dapat dibuat oleh manusia, misalnya bola lampu dan lilin. Nah, selanjutnya apa saja sifat-sifat dari cahaya itu?
Yang pertama, ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, tadi di awal Ibu sudah menanyakan ya kepada kalian apa yang terjadi saat kalian bercermin, apakah kalian melihat diri kalian sendiri? Dari kalian menjawab iya. Kenapa? Alasannya adalah karena cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya mantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Dan akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Nggak ada, Ibu. Oke, jadi kalian semua sudah paham ya? Sudah. Nah, karena kalian sudah paham, di sini Ibu ada satu tugas untuk kalian kerjakan. Sebelum itu, kalian bisa berkelompok terlebih dahulu dengan cara menghitung 1 sampai 5, kemudian diulangi 1 sampai 5 lagi sampai habis. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai ya. Dari mana, Mira? 1. Nah, sudah dapat nomor semua? Sudah. Oke, bisa berkelompok sesuai dengan angka yang didapat. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, dipersilakan. Sudah berkelompok semua? Sudah. Nah, di sini Ibu ada satu video, nanti kalian bisa memperhatikan video yang ditampilkan di depan. Kemudian catat hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari video yang sudah ditampilkan. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Pertama, melihat benda. Adanya cahaya menyebabkan matamu dapat melihat benda-benda di sekitar. Cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata. Kemudian di dalam mata, cahaya diproses ke otak sehingga kamu bisa melihat. Fakta menarik lagi nih. Tapi tahu nggak kalau hewan-hewan banyak yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia? Bukan hantu ya maksudnya. Tapi contohnya ikan mas bisa melihat sinar inframerah dan burung bisa melihat sinar ultraviolet. Mata manusia nggak bisa tuh menangkap kedua macam cahaya ini. Jadi penasaran ya, apa sih yang dilihat ikan mas dan burung dan tidak bisa dilihat manusia? Kedua, membedakan warna. Perbedaan warna pada benda yang kamu lihat disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata. Setiap warna memiliki panjang. Kalian sudah mencatat hal-hal penting yang sudah ditampilkan di video tadi? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Sebelum itu, Ibu mau dengar semangat dari kalian. Oke, bisa kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kalian tadi kan sudah mencatat hal penting yang ada di video tadi. Dari catatan kalian, coba kalian tuliskan pada LKPD. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Yang sudah selesai, kertasnya bisa diangkat ya. Oke, sudah selesai semua. Nah, karena semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok Mira siapa maju? Baik, kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil kerja yang kelompok kami buat. Jadi
betul, dapat dibiasakan. Dan selain itu ada juga fungsi-fungsi cahaya. Yang pertama, ya betul, dapat melihat benda. Oke, setelah kita belajar tentang materi sifat-sifat cahaya dan fungsi-fungsi cahaya, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Senang. Apakah ada kesulitan yang kalian alami saat mempelajari materi cahaya ini? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada, berarti kalian semua sudah paham ya? Untuk selanjutnya, nanti kalian bisa mengajukan soal evaluasi yang diberikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Sudah selesai semua? Yang sudah selesai bisa ditemukan. Oke, karena semua sudah selesai